layak kami sembah, layak kami agungkan Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya Yesus. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah
yang layak kami sembah. Amin. Layak kami puji, layak kami agungkan. Sebab Engkau Allah yang ajaib, Allah yang berkuasa. Kalau sampai hari ini kami masih menikmati berkat-berkat Tuhan, hari yang baru, kami percaya ini adalah pekerjaan-Mu, ini adalah kuasa-Mu, ini adalah keajaiban-Mu dalam hidup kami ya Tuhan. Biar kami terus mengagungkan nama Tuhan, kami memuliakan Engkau dengan segala keberadaan kami ya Tuhan. Kami rindu menyembah, memuliakan nama Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah kami semua yang ada saat ini, mulai dari depan sampai ke belakang. Amat terlebih pelayan-pelayan-Mu yang akan melayani pekerjaan-Mu. Engkau kuduskan, Engkau urapi, Engkau pakai kami semua pelayan-pelayan-Mu untuk kami boleh melayani pekerjaan-Mu dengan segala kerendahan hati kami. Terima kasih Bapa, urapi kami semua, pakai kami semua yang ada yang hadir saat ini untuk kami mempermuliakan nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang sakit Tuhan, jamah dengan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang menyembuhkan, Engkau yang memulihkan. Tuhan, kami percayakan kuasa-Mu yang ajaib. Engkau sanggup menjamah, memulihkan, menyembuhkan mereka semua. Terima kasih Bapa yang masih ada di rumah, yang dalam perjalanan. Engkau ingatkan, Engkau hentarkan mereka bersama-sama dengan kami. Kami rindu memuliakan dan mengagungkan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, kami merindukan hadirat-Mu, kami merindukan jamahan-Mu. Sukacita surgawi ada di tengah-tengah kami, melingkupi kami semua, sehingga kami bebas untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kalau ada kuasa-kuasa kegelapan yang mengganggu kami, bentuk apapun itu, kami patahkan, kami hancurkan di dalam nama Yesus. Biar kuasa Tuhan saja yang ada di tengah-tengah kami, yang memimpin kami. Terima kasih Bapa, kami siap memuji nama Tuhan. Kami mau bersukacita di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, silakan duduk. Selamat kita menikmati hadirat Tuhan. Saya serahkan pada Mbak Lita yang akan memimpin pujian. Salam. Ada sukacita hari ini saudara. Puji Tuhan. Mari kita tanggalkan beban yang ada. Mari kita tanggalkan permasalahan kita yang ada. Taruh di belakang kita. Pada saat ini kita datang untuk memuji Tuhan. Oleh karena kasih Tuhan telah memberikan kita sehat. Sehingga hari ini kita boleh beribadah dengan penuh sukacita. Mari kita pujikan lagu. Mari kita sambut Sang Raja. Ya yang maha
Tuhan. Mari kita sambut dengan datang pada Tuhan dengan sorak-sorai, karena saya percaya saudara datang dengan penuh sukacita. Dengan itu mari kita pujikan lagu ini dengan penuh semangat. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, tiap raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku memberi korban syukur padanya setiap waktu. Ku memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Datang pada Tuhan, datang pada Tuhan dengan sorak-sorai. Datang pada Tuhan dengan nyanyian syukur, sebab Dia Raja dan Tuhan, Allah yang berkuasa, kemuliaan hanya bagi Dia. Ku memberi korban syukur padanya setiap waktu. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Mau berkatakan hai, hai, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Ku mau bersorak-sorai, ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau memuji Tuhan selalu seumur hidupku. Ku mau bersorak-sorai, hey, dan menari di hadapannya. Umatnya bersuka. Puji Tuhan. Ada sukacita saudara? Amin. Puji Tuhan. Mari kita tetap bangkit berdiri ya saudara, karena ini tidak lama, karena sebentar lagi ada anak-anak yang mau baptisan. Kita sambung dengan pujian tambah hari tambah cinta Yesus. Nanti desa keting desa besar ya saudara. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah ku setia. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari,
semakin benci dosa ya saudara, baik dosa kecil maupun dosa besar. Kita bisa saja berbohong pada manusia, jangan bilang siapa-siapa, tapi Tuhan tetap melihat. Jadi kita tidak bisa bohong kepada siapapun. Biarkan saja orang menilai kita apa negatif, tapi Tuhan tetap melihat akan perbuatan kita. Mari sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita pujikan lagu Ku Yakin Saat Kau Berfirman. Ku menang saat
Kami bersyukur buat kasih setiamu Tuhan. Saat ini kami boleh berdiri di tempat ini. Kami boleh memuji, kami boleh menyembah, itu semua karena anugerah. Itu semua karena kesempatan yang masih Tuhan percayakan di dalam kehidupan kami. Dan kami aminkan pujian ini Tuhan, bahwa tak ada yang mustahil bagimu Yesus. Kami percaya kuasa-Mu yang sanggup memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang sanggup menyediakan apa yang menjadi keperluan dan kebutuhan di dalam kehidupan kami. Melewati proses kehidupan apapun itu, kami percaya Engkau Allah menyertai kami. Engkau Allah selalu ada di pihak kami, dan Engkau Allah selalu menopang setiap kehidupan kami. Terus ajari kami Tuhan untuk tetap percaya akan setiap kuasa-Mu, akan setiap kebenaran firman-Mu Tuhan. Karena firman-Mu adalah kekuatan untuk kami bisa menjalani hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah menaikkan pujian penyembahan kami. Biarlah setiap pujian kami bisa berkenan dan menyenangkan hati Tuhan. Dan sebentar kami akan menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu dengan hikmat, marifat yang dari surga. Biarlah setiap apa yang keluar dari mulut, bibir, lidah hamba-Mu, biarlah semua akan bisa memberkati kami untuk iman kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin hari semakin subur, dan semakin hari kami semakin mempunyai ketaatan, kesetiaan di dalam kami mengiring Engkau ya Bapa. Kami siapkan hati kami siapkan tanah hati kami yang paling subur untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah Tuhan, kami siap menerima firman-Mu hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya. Kita bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan, sebenarnya hari ini saya mau menyampaikan tentang akhir zaman dan siapa antikristus, ya antikris itu, tetapi sehubungan dengan sebentar adanya baptisan air, jadi saya akan memberikan pelajaran, pemahaman tentang baptisan, apa yang disampaikan oleh firman Tuhan, apa itu baptisan, supaya kita bisa mengerti ya sebelum kita masuk dalam baptisan air, karena di sini ada yang belum dibaptis, mungkin nanti ada waktu yang akan datang, mungkin kalau pas anak-anak SMA, yang lain baru nanti akan baptisan. Kita buka di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-16, kita akan membaca ayat ini. Matius pasal 3 ayat yang ke-16, kita akan membaca bersama-sama. Matius pasal 3 ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama ya, Matius 3 ayat yang ke-16. 1, 2, 3. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka, dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Puji Tuhan. Ini adalah baptisan yang dilakukan oleh Tuhan sendiri, oleh Yesus sendiri yang datang menjadi manusia. Kata baptisan itu diambil dari kata baptiso, ya, dari bahasa Yunani, bahwa baptisan ini merupakan suatu keharusan ya untuk dilakukan sebagai orang yang percaya. Jadi ini perintah Tuhan. Jadi baptisan ini bukan perintah agama, organisasi, perintah manusia, tetapi ini perintah Tuhan. Tuhan sendiri yang melakukan, bahkan Tuhan sendiri yang menggenapkan dirinya ya, dibaptis ya, sampai Yohanes Pembaptis, nabi besar yang ada pada waktu itu, merasa enggak layak untuk membaptis Tuhan Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan,
jelas ya di sini bahwa baptisan ini sebagai bukti bagi kita menjadi orang percaya, menjadi orang Kristen yang asli, yang sesungguhnya itu bahwa ada bukti. Kalau saudara misalnya masuk ke agama saudara kita, itu buktinya itu apa? Itu pasti akan membacakan, mengikuti petunjuk syahadat atau apa, itu kalau kita mengikuti. Kalau kita masuk di dalam Kristen juga sama. Dan ini merupakan bukti dilakukan, dilihat bahwa kita ini adalah betul-betul menjadi pengikut Kristus atau murid Kristus. Menjadi, kalau diagamakan menjadi orang Kristen ya. Atau juga bisa disebut sebagai tanda bahwa kita ini adalah milik Allah. Jadi saudara dan saya ketika dibaptis itu sudah diproklamirkan, saudara itu milik Tuhan. Baptis itu artinya diselamkan. Ya. Yesus ini contoh. Baptisan Yesus yang dilakukan adalah sesudah dibaptis, ya, saat itu yang baptis Yohanes Pembaptis, Yesus segera keluar dari air. Jadi keluar dari air ini adalah bukti. Jadi kalau namanya keluar berarti dari dalam air. Jadi ditenggelamkan, itu lu baptisan kita ya. Baptisan yang sesuai dengan firman Tuhan. Baptisan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Memang ada macam-macam baptisan. Ada yang baptis melalui bendera, ada yang baptis melalui percik. Itu setiap organisasi gereja berbeda-beda. Seperti Katolik, seperti GKJW, seperti yang lain-lain. Itu mereka punya pemahaman sendiri, punya doktrin sendiri-sendiri. Tetapi bagi kita belajar sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Tuhan, apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi seperti kita di organisasi Gereja Pantekosta di Indonesia, dan sakramen baptisan air ini termasuk di dalam kegiatan gereja. Dan sebenarnya bukan kegiatan gereja, ini perintah Tuhan. Yesus juga memerintahkan supaya kita juga mengikuti apa yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Contoh di dalam Alkitab, di dalam Markus 1 ayat yang ke-10, bahwa baptisan itu, baptisan selam atau baptisan air itu diselamkan, ditenggelamkan, artinya kita mematikan dalam kehidupan yang lama atau kita mati bersama dengan Kristus. Ya. Ayat 10 kita baca bersama-sama. 2, 3. Pada saat ia keluar dari air, ia melihat langit terkoyak dan roh seperti burung merpati turun ke atasnya. Ini baptisan yang dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Saat keluar dari air, kemudian melihat langit terkoyak dan ada burung merpati turun ke atas Yesus. Nah, jadi artinya apa ini? Ini ada pengakuan dari Bapa, dari pencipta langit dan bumi. Yesus anak Allah. Yesus Allah yang hidup. Sama seperti kita dibaptiskan. Ada pengakuan dari Bapa di surga. Itulah sebabnya ada pujian yang berkata begini, namamu di sanalah. Jadi tercatat nama kita dalam buku kehidupan kekal. Darahnya telah sucikan segenap dosa
namaku, ku tahu namaku di sanalah. Nah, jadi saudara, makanya setiap kita mengambil keputusan untuk melakukan baptisan, pada saat itu juga nama kita sudah tercatat di buku kehidupan surga. Dan ada pengakuan yang dari surga bahwa kita ini anak-anak siapa? Anak-anak Tuhan. Ini contoh saja. Ada contoh juga di dalam Kisah Rasul pasal 8, ya, ayat yang ke-38 dan 39. Di situ orang Ethiopia yang dibaptis oleh Filipus, oleh teman-teman Rasul Paulus, ya, bahwa apa yang dilakukan baptisan atau arti baptiso itu termasuk diselamkan, ditenggelamkan. Lalu orang Ethiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Jadi turun ke dalam air, ya, jelas di sini, ya. Jadi baptisan air itu, baptisan sesuai dengan kehendak Tuhan itu diselam, ditenggelamkan. Ayat 39. Dan setelah mereka keluar dari air, nah kan keluar tuh dari air, jadi dari ditenggelamkan oleh Filipus, kemudian roh Tuhan tiba-tiba melarikan Filipus dan sida-sida itu tidak melihat lagi, ia meneruskan perjalanannya dengan sukacita. Dan Filipus dipakai Tuhan pada saat itu untuk melakukan kehendak Tuhan. Adapun syarat untuk dibaptis, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama adalah di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38. Bertobat, yang pertama ini syarat untuk dibaptis, bertobat. Kalau di dalam bahasa Yunani ini metanoia, ya, metanoia artinya ini berbalik dari 180 derajat. Kemudian dari nol, maksudnya itu dari sini kemudian berbalik 180 derajat, artinya berbalik. Bukan begini, kalau begini seperempat, ya, ini belum hanya 90, kita harus 180. Jangan sampai 190 lebih lagi, balik lagi nol, 180 tambah 180, balik lagi. Nah saudara, jadi syarat untuk dibaptis adalah bertobat. Artinya berbalik. Seorang yang mau dibaptis adalah mereka yang sudah bertobat. Jadi yang menerima pengampunan dosa. Karena bertobat kemudian menerima pengampunan dosa dan kemudian mendapat karunia Roh Kudus. Bertobat itu artinya apa? Dia kalau yang melakukan yang salah, yang keliru, kemudian dia berbalik, dia mengerti, dia tahu ini orang yang mau dibaptis ini akhirnya tahu, oh ini yang tidak baik, kemudian dia kembali kepada jalan Tuhan. Kemudian yang kedua, menghasilkan buah pertobatan. Jadi dari bertobat itu nanti akan ada hasil, yaitu buah pertobatan. Kita baca dulu yang ini dulu tadi. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus, menerima karunia Roh Kudus. Jadi setelah kita bertobat, jangan lupa juga setelah kita mendengar firman Tuhan, setelah kita percaya, kemudian ngerti firman Tuhan, kita mengerti, tahu yang tidak baik, tahu yang baik, itu namanya kita bertobat. Bertobat itu juga kita berpaling, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian supaya kita menghasilkan buah pertobatan itu, yang saya tekankan di dalam Matius pasal 3 ayat yang ke-7 dan 8, kita baca Matius
pasal 3 ayat 7 dan 8. Matius 3 ayat 7 dan 8. Ayo, Matius 3 ayat 7 dan 8. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, "Hei kamu keturunan ular beludak." Ini Yesus berbicara kepada orang Farisi. Siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Artinya semua orang kena murka, semua kena hukuman dosa. Dan dosa itu membawa maut, membawa kematian. Ayat yang ke-8. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi kita perlu menghasilkan buah pertobatan. Jadi hasilkan buah yang sesuai dengan pertobatan. Jadi setelah kita mendengar, kita percaya, kita mengambil keputusan untuk dibaptis, kemudian ada buah pertobatan. Ada beda yang dulu dengan yang lain. Pasti saudaraku, setelah dibaptis, ada buah-buah pertobatan, kemudian ada karunia roh, dan karunia roh itu yang membimbing, yang menuntun saudara dan saya, dibawa kita. Ada kerinduan menyembah, ada kerinduan melayani, diingatkan. Roh Kudus itu mengingatkan, Roh Kudus itu menuntun, membimbing saudara dan saya. Beda loh, sebelum kita dibaptis, sebelum kita menerima pertobatan, menerima karunia roh, kita enggak tahu hitam putih, kita jalan saja. Enggak tahu kebenaran, tapi setelah kita menerima kebenaran, kita dibimbing, kita dituntun. Dan kemudian syarat baptisan ini penting juga, ya. Yang ketiga di dalam Matius 28 ayat yang ke-19. Ini syarat yang penting. Untuk dibaptis, enggak asal-asal ikut baptisan. Jangan seperti saya dulu. Saya belum mengerti, saya belum tahu. Dulu saya masih pantai sebelah, ya masih begini saudaraku, masih begini. Nah, kemudian ikut baptisan saudaraku. Cuma melok rame-rame karena di asrama. Nah saudara, kemudian saya merasa, sudah dibaptis. Kalau saya pulang dari asrama kembali saudaraku, saya kembali itu saya adzan saudaraku. Adzan itu suaranya cemengkling saudaraku. Kemudian saya ngikuti kegiatan yang lama saudara yang dikasih Tuhan. Tapi kemudian dari situ Tuhan kasih karunia-karunia. Kemudian dikasih talenta, bisa main musik. Loh, melayani di gereja itu ibadah, melayani di asrama anak sekolah, main musik saudaraku. Enggak boleh balik meneh saudaraku, ya gini lagi. Itu yang kami lakukan 2 tahun itu. Terus kemudian, loh, iki agamaku kok loro iki. Terus kami ngambil keputusan. Sekarang firman Tuhan itu setiap disampaikan, kok kena terus saya. Loh, iki kok rasanya kok kena sama saya. Oh Tuhan, akhirnya saya mengambil keputusan. Satu saja yang aku yakini, terima Yesus, baptis lagi. Jadi saya dibaptis 2 kali itu. Mulang sarak tenan ini. Baptis 2 kali. Nah saudara yang dikasih Tuhan, ya aku juga takut-takut, enggak cerita-cerita menengai wis. Yang ini betul-betul kamu dapat. Yang dulu yang pertama enggak dapat surat baptisan karena aku melok-melok tok. Nah yang ini baru saya minta surat baptisan. Nah saudara, ayat yang ke-19 dalam Matius 28. Ya, jadi syaratnya yang penting adalah kita sebelum masuk baptisan pertama kita percaya dan menerima Yesus itu menjadi Tuhan, dan kemudian kita siap untuk menjadi murid. Nah, bukan menjadi agama, gak penting sebenarnya agama tidak menyelamatkan. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Nah ini yang diperintahkan Tuhan. Karena itu pergilah, jadikanlah bangsa menjadi agama. Enggak, bukan agama, bukan. Jadi Kristen enggak, jadi murid. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Lalu apa kata Tuhan Yesus? Dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Peristiwa
firman ini disampaikan kepada murid-murid pada saat itu sebelum Yesus kembali ke surga, terangkat ke surga, masih 40 hari menampakkan diri kepada murid-muridnya. Jadi di dalam Alkitab tidak ada ketentuan yang pasti untuk usia. Kapan dibaptis? Enggak ada ditulis. Nanti kalau dibaptis umurnya kalau sudah 20, kalau 19, enggak ada. Saya cari di Alkitab enggak ada. Yang penting yang pertama itu adalah mengerti, tahu hitam putih, ya tahu masalah tadi loh, mengerti pertobatan, mengerti hal yang tidak baik dan yang baik. Kalau dibaptis, kalau enggak ngerti, itu sebenarnya itu bukan baptis. Kalau anak yang masih kecil yang tidak mengerti itu diserahkan. Nah, penyerahan anak. Makanya kan ada di gereja itu sakramen gereja, ada penyerahan anak, di bawah anak itu kemudian didoakan oleh hamba Tuhan, diberkati anak itu dan orang tuanya itu biasanya maju ke depan, kemudian ada surat penyerahan anak, anak dapat surat dari gereja mengeluarkan. Seperti baptisan, gereja mengeluarkan. Siapa gereja itu yang dipercaya? Yaitu pendeta yang diakui, dipercaya, didaftarkan, ada di Kemenak, ada di organisasi, sinode, di majelis pusat, majelis daerah. Jadi pendeta enggak langsung saudara, itu dilantik dari majelis pusat. Ada PDP, apa PDM, PD itu pendeta pembantu, ya seperti PSA itu masih PDP. Kemudian pendeta muda, janjangnya berapa tahun? Pendeta penuh. Nah, kalau pendeta penuh bisa membaptiskan, bisa memakamkan, bisa menikahkan, memberkati. Makanya saya sudah memberkati itu sudah ada lisensi. Nah, saya sudah bisa berhubungan dengan pemerintah. Jadi pemerintah percaya. Juga pemerintah kalau menikahkan, kita menikahkan kalau belum ada surat, enggak mau dicatatkan sipil. Harus ada dari pendeta, tanda tangan dari pendeta, ada surat nikah. Nah, saudara yang dikitun, makanya di meja saya itu, memori saya yang tak baptis itu, foto-fotonya ada di situ. Enggak tahu 9 atau berapa itu yang sudah kami nikahkan maksud saya. Ya, yang sudah kami nikahkan ada fotonya Mary, ada fotonya, pokoknya yang kami berkati. Ya, nanti saya bikin dokumen sendiri. Ya, saudara yang dikasih Tuhan. Jadi banyak orang yang enggak ngerti. Mau baptis karena mau menikah. Kebanyakan seperti ini. Gak baptis dulu, menikmati dunia dulu, nanti aja. Kalau mau menikah itu syaratnya. Kalau enggak ada itu enggak bisa dinikahkan itu. Ada surat baptisan sebagai pelengkap. Nah, nanti kalau anak-anak sudah punya surat baptisan, nah jangan menikah dulu di sekolah. Ya, nanti itu sudah punya pegangan. Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi kita dibaptis. Kalau kita dibaptis enggak ngerti, enggak tahu. Jadi yang penting kita sudah mendengar firman, kita sudah mengerti bahwa baptisan itu adalah perintah Tuhan, dan kemudian kita melakukan sesuai apa yang dilakukan Yesus. Yesus saja menggenapkan diri, Yesus saja dibaptis. Jadi penting. Jadi kalau belum ngerti, belum tahu, enggak ada gunanya. Enggak ngerti apa itu dibaptis. Makanya perlu bimbingan baptisan, juga bimbingan pernikahan. Penting saudara yang dikasih Tuhan. Jadi di dalam Alkitab tidak ditulis ya umurnya berapa. Tapi kalau yang masih kecil enggak ada aturan di gereja, di GPDI ya, enggak dibaptis, tapi penyerahan diserahkan, penyerahan anak. Nah, nanti Maria ini juga pasti menyerahkan sama Yohanes anaknya kepada Tuhan. Tujuannya apa? Minta Tuhan memberi hikmat. Aku bapak ibu terbatas mengasuh mendidik supaya anak mulai dari kecil diajari, diajarkan Tuhan yang mengambil alih, Tuhan yang mengontrol. Anak ini kita enggak tahu nanti masa depannya, latar belakangnya, nanti tambah besar kita enggak tahu. Kita doakan supaya anak itu dibimbing oleh Tuhan. Saya dulu enggak ada
enggak diserahkan saudaraku. Soalnya dulu pantai sebelah, jadi belum pantai Kosta, jadi saya enggak diserahkan. Tapi Tuhan panggil saya itu bersyukur. Ya. Jadi baptisan di sini adalah dilakukan untuk mereka yang sudah dapat diajari dan paham dan mengerti tentang dosa dan tahu membedakan apa yang benar, apa yang salah. Jadi jelas di sini ya, kalau anak kecil kan belum tahu ya membedakan mana yang baik, mana yang itu belum, masih kecil. Jadi yang mau dibaptis mengerti, tahu. Jadi mengerti tentang bertobat, mengerti tentang dosa. Nah, itulah perlu dibaptis. Alkitab mengajarkan kalau anak kecil tadi di dalam Lukas pasal 2 ayat 21 tentang penyerahan anak. Itu nanti kalau ada penyerahan anak. Apa makna dari baptisan? Ya. Baptisan tanda orang bertobat, Matius 3 ayat yang kedua. Ketika Yohanes Pembaptis ya, Matius 3 ayat yang kedua, tampil untuk pertama kalinya di depan publik, ia menyerukan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi makna tanda orang bertobat itu adalah dibaptis. Dibaptis itu kan nanti ditenggelamkan seperti gini, kemudian dikeblakkan begini, artinya mematikan kehidupan yang lama dan masuk menjadi kehidupan yang baru bersama dengan Yesus. Dan anak itu yang dibaptis itu nantinya dibimbing, dituntun, dan Tuhan nanti memberikan karunia-karunia. Dengan berjalannya waktu anak ini akan bertumbuh, lebih mengenal Tuhan, lebih setia kepada Tuhan. Jangan nanti kalau sudah dibaptis malah melempem. Nah, itu bisa juga melempem, wis ogah-ogahan, ibadah wis gak sungguh-sungguh. Harusnya kita ini nanti Roh Kudus yang membimbing kita, menuntun kita. Kemudian makna yang kedua adalah dibaptis itu kita mematikan diri kita terhadap dosa. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11. Ya, di situ dijelaskan. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 11. Ini tentang kematian terhadap dosa ya. Jadi baptisan air ini melambangkan kematian kita terhadap dosa. Kita mematikan hidup yang lama. Dan kemudian kita bersama dengan Kristus. Kita juga nanti akan dibangkitkan untuk hidup yang baru. Roma pasal 6 ayat 3 sampai 4. Yang kita baca Roma 6 ayat 3 sampai 4 saja. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Jadi kita ambil bagian di dalam kematian Kristus. Jadi nanti kita percaya kita menerima kematiannya dan juga kita menerima kebangkitan sebagaimana Yesus yang telah bangkit dari kematian. Ayat yang keempat. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian. Jadi saat anak kecil belum tahu, setelah mengerti, percaya Yesus Tuhan, nah kemudian menerima baptisan, menggenapkan diri, mengambil bagian ya. Dibaptis dalam kematian tentang dosa kita. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Jadi penting saudaraku, namanya lahir baru. Ya. Lahir secara jasmani itu lahir daging. Yang mewarisi adalah dosa. Semua anak yang lahir itu sudah ada benih dosa.
Dan dosa ini akan membawa kematian, membawa maut. Itulah sebabnya perlu lahir baru. Rohani, Roh Kudus yang memimpin dan kemudian hidup kita menikmati hidup bersama dengan Kristus. Dan di balik kematian ada kebangkitan, kita menikmati kehidupan yang kekal. Nah, saudara yang dekat, 1 Petrus 3 ayat yang ke-21. Ini bahwa baptisan juga ini menandai hidup baru. Bahwa kita dibersihkan dari dosa. Kita memproklamirkan melalui baptisan itu. Walaupun kita nanti dalam perjalanan itu masih bisa berdosa. Tapi dosa yang umum, dosa yang membawa kematian, kita sudah disucikan oleh darah Yesus. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Kemudian makna dari baptisan itu adalah tindakan iman orang percaya. Yang kita baca di dalam Roma 3 tadi, Roma 6 ayat 3 sampai 4. Tindakan iman untuk melaksanakan kepercayaan kita kepada Injil, kepada Yesus, bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia dikuburkan dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Jadi tindakan iman orang percaya. Karena perintah harus dilakukan. Baptisan bukan perintah agama. Meskipun di dalam organisasi gerejawi itu dibutuhkan untuk persyaratan mungkin masuk kuliah atau masuk pernikahan, tetapi sesungguhnya adalah perintah Tuhan. Oleh sebab itu, biarlah melalui pelajaran ini kita tahu tentang baptisan. Oh, baptisan itu seperti ini. Oh, perintah Tuhan. Sama seperti kalau kita mengikuti keyakinan, kita pindah seperti Yose ya, maaf waktu itu dia pindah harus membacakan. Kalau nggak salah membacakan ini, kemudian dia sudah diakui, kemudian mendapat surat. Sama seperti Mas Minto waktu itu, ya harus dibaptis, harus membuktikan dia bahwa masuk di ibadah. Nah, jadi dari kita ini ada yang keluar, ada yang masuk. Nah, saudara yang, tapi itu dalam proses. Kita doakan saja. Dalam perjalanan waktu, iman itu ada di dalam hati Yose. Kita doakan Yose tetap ingat sama Tuhan Yesus. Itu doa kita. Karena juru selamat kita. Kita diselamatkan bukan dengan perbuatan. Bukan. Untuk apa kalau Yesus datang ke dunia? Mati di kayu salib itu untuk keselamatan. Untuk saudara nanti bersama-sama di surga dengan Tuhan. Jadi pentingnya baptisan. Jadi baptisan ini adalah perintah Tuhan Yesus, amanat agung. Di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20 kita baca lagi ya. Bahwa baptisan ini adalah perintah, amanat agung. Coba buka Matius 28 ayat 18. Ya Bel, jangan ngelamun. Matius 28 ayat 18 ya. Matius 28 ayat 18 sampai 20. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Segala kuasa di surga di bumi ada di dalam nama Yesus Kristus. Ayat yang ke 19. 18 belum dibaca. Kok langsung 19. 18 dulu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Terus 19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu. Jadi setelah dibaptis, ajar, belajar terus, jadi murid.
supaya dituntun, dibimbing, semakin dewasa, semakin mengerti, semakin mengenal akan Tuhan. Ya, ketahuilah, aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita yang sudah dibaptis, yang sudah menjadi murid Kristus, kemudian yang kita berjalan di dalam dunia ini, di tengah tantangan, di tengah pergumulan, seringkali kita goyah, kita lemah, kita mundur, tapi ingat, Tuhan menyertai saudara dan saya. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kemudian dibaptis, kita menggenapkan kehendak Tuhan, melakukan kehendak Bapa. Yesus sendiri yang tidak berdosa, dia juga melakukan dibaptis untuk menggenapkan apa? Seluruh kehendak Allah, dan juga sebagai contoh, sebagai teladan. Teladannya adalah Yesus sendiri. Matius 3 ayat 13 berkata, maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, ayat yang ke-14. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu dan engkau yang datang kepadaku. Lalu Yesus berkata begini, ayat 15 Matius 3. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah, dan Yohanes pun menurutinya. Jadi teladan Yesus, dia Tuhan, dia menjadi hamba, dia menjadi manusia, dia taat bahkan sampai mati di kayu salib. Luar biasa pengorbanan, luar biasa kasih Tuhan. Manusia yang berdosa, dia datang, dia mendekat, dia mengampuni, dia menebus, dia menyelamatkan. Kalau kita sudah ditebus, kalau kita sudah diselamatkan, kita sekarang tinggal mengerjakan keselamatan. Kita sekarang tinggal setia. Kita sekarang tinggal apa? Apa yang perlu kita lakukan? Tuhan menyenangkanmu, senangkan Tuhan. Tuhan sudah menyenangkan, Tuhan sudah pelihara hidup kita saat ini, dipelihara oleh Tuhan. Saudara kita, corona banyak yang meninggal, kita masih diberi hidup. Ini semua kemurahan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, mari kita berdiri bersama-sama. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah hati ini. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Nanti yang dibaptis bisa maju ke depan. Anak 5 yang siap dibaptis berdiri di sini di hadap Om. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, bentuklah, yang mau dibaptis bisa maju ke depan. Jadi bejana untuk hormat-Mu, cemerlang bagai tinggal
beberapa anak-anak-Mu, khususnya untuk anak-anak remaja ini, boleh Tuhan menyerahkan diri mereka di hadapan Tuhan, menyerahkan kehidupan mereka untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Kami menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Kiranya hikmat yang daripada Tuhan, kuasa yang daripada Tuhan, urapan yang daripada Tuhan ada di dalam kehidupan mereka, ada di atas kepala mereka ya Tuhan. Saat ini kami hamba-Mu menyerahkan mereka ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan pakai kehidupan mereka seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Tambah-tambahkan talenta, biar mereka menyerahkan diri mereka sepenuhnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Tuhan pakai mereka semua untuk kemuliaan dan kebesaran bagi nama Tuhan. Kuasa-kuasa kegelapan tidak berhak atas hidupnya, karena sampai hari ini, mulai saat ini Tuhan, kami menyerahkannya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar pelindungan Tuhan, kuasa Tuhan yang selalu menyertai mereka semua ya Tuhan. Jauhkan dari segala pergaulan-pergaulan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Biar hidup anak-anak ini boleh menjadi berkat, baik untuk dirinya sendiri, untuk keluarga, untuk teman-teman, untuk orang-orang Tuhan Yesus yang berkenalan, yang berteman dengan mereka semua. Terima kasih Bapa, kami rindu kuasa-Mu terus menyertai anak-anak ini, karena mereka semua sudah menyerahkan hidupnya ke dalam tangan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar firman-Mu pada pagi hari ini juga memberi kekuatan kepada kami, untuk kami terus mengiring akan Engkau. Engkau yang sudah menebus kami, Engkau yang sudah menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami percaya perlindungan dan kasih-Mu senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Engkau yang akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami menjalani hari-hari kami bersama-sama dengan Engkau. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biar Tuhan saja yang campur tangan di dalam setiap kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya serahkan pada yang memimpin pujian. Puji Tuhan, saudara. Sebentar kita mau mempersembahkan persembahan. Kita berdoa dulu. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Sebentar kami akan memberikan persembahan yang kami bawa dari rumah. Sekecil apapun Tuhan yang kami berikan, biarlah senantiasa kami boleh memberi dengan penuh hati sukacita. Urapi Tuhan setiap anak-anak-Mu Tuhan, biarlah ini boleh menjadi buat berkat yang untuk gereja Tuhan. Senantiasa kuasa Roh Kudus-Mu bekerja Tuhan, sehingga kami boleh memberikan dengan penuh sukacita. Haleluya, amin. Saudara, kita nyanyikan lagu yang Farel punya, Jelas Bedo Yen Dibanding-banding nih. Nanti refnya itu dangdut ya saudara. Aku
kasih Tuhan memberkati. Kami serahkan kepada Bapak Gembala. Puji Tuhan, saya barusan lihat airnya pulang, soalnya bocor, tapi puji Tuhan sudah siap untuk baptisan sebentar. Kami mengucapkan banyak terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu semua yang sudah hadir beribadah di tempat ini. Kiranya Tuhan Yesus semakin memberkati kita semua. Kemarin KKR anak remaja luar biasa, diberkati luar biasa acaranya. Ya, cuma sayang pas pulangnya ada satu anak remaja. Jalan pulang-pulang anak jalan kok gak saja yang kejeglong. Siren kejeglong. Maksudnya itu ada got bolongannya sak gini, situ nyemplung sikile. Gak apa-apa ya? Apanya? Kakinya. Oh ya, doakan saja. Sikile kecemplung situ. Padahal itu di jalan depan gereja, depan puskesmas. Tapi ya namanya kecelakaan. Dia bingung gawa sepatu nih, dia gak lihat jalan. Ya, pas bukan saya, pas bukan yang lain-lain, kok siren sing kena. Ya puji Tuhan, doakan siren gak apa-apa ya, cuma berat dok paling. Ya puji Tuhan. Untuk kaum wanita nanti mengadakan ulang tahun, ada ibadah bersama di sini. Nanti minggu depan bapak-bapak latihan pujian untuk tampil di wanita nanti. Jadi bapak-bapak nyumbang satu lagu, lagunya lagu Jawa. Ya nanti latihan minggu setelah Kamis kapan? Kamis depan. Oh ya minggunya masih ada latihan toh. Habis ini latihan sebentar saja. Ya, sekarang enggak ada baptisan, minggu maksudnya, minggu depan. Kemudian untuk yang pria, bapak-bapak itu ditunda dulu, misalnya masih ada kegiatan di gerejanya, nanti diumumkan, enggak tahu minggu keberapa untuk pemuritan pria. Ya, kalau misalnya Pak Samuel ikut nanti enggak apa-apa. Ya, bapak-bapak yang sudah daftar nanti bikin gelombang 2, gelombang sekarang ini 5 atau 6 dulu, 4 atau 5 dulu. Ya, nanti bisa dibagi 2 gelombang berikutnya. Ya, kita doakan saja supaya bapak-bapak nanti diberkati Tuhan sebagai imam-imam di keluarganya, supaya nama Tuhan dipermuliakan. Untuk Natal nanti kita Natal biasa saja, kita sendiri saja. Ini masih pandemi, juga keadaan sekarang ini serba sulit ya. Hari-hari ini sulit, tapi bagi Tuhan tidak ada yang sulit. Ya, kita percaya saja. Kita nanti pasti Natalan seperti biasa, kita pasti cukupkan diadakan oleh Tuhan. Paling nanti ngundang berapa saja tetangga-tetangga atau warga Kristen yang ada di Tertek, kita undang saja. Tetangga-tetangga nanti undang makan saja nanti. Yang termasuk Pak siapa namanya yang biasanya tim keamanan itu, Pak Suud ya, Pak siapa? Suud, Pak siapa namanya? Pak Is sama Pak Soli, siapa? Pak Imron, sama depannya Pak Ari itu loh, Pak siapa? Nasikin. Ya Pak Nasikin nanti diundang makan saja nanti. Ya, puji Tuhan. Yang biasa Natal ikut mengamankan ya untuk lingkungan kita. Mari kegiatan berjalan biasa, sebentar langsung kita baptisan air. Kita akan akhiri ibadah kita. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.
kasih kami sudah diajarkan tentang baptisan, supaya baptisan itu kami lakukan karena itu perintah Tuhan. Kalau pada hari ini sebentar habis ibadah ada 5 anak yang mengikuti melakukan perintah baptisan air, kami serahkan 5 anak ini nanti dibimbing, dituntun. Kami percaya anak ini lebih mengenal, lebih setia, lebih dekat lagi dengan Tuhan. Dan boleh menjadi berkat untuk orang tua, menjadi berkat di sekolah, menjadi berkat di mana saja anak ini, dan masa depannya diberkati Tuhan. Terima kasih, bersyukur Tuhan atas pertolongan Tuhan. Kalau Pak Usup sudah diberikan 2 cucu dari kedua anaknya, baik dari Yusi dan Yohanes, cucu pria dan cucu wanita, kami serahkan anak ini bertumbuh sehat dan anak ini bertumbuh di dalam Tuhan. Pengenalan akan Tuhan. Orang tuanya juga dijamah, dilawat oleh Tuhan. Pemulihan kesehatan baik orang tua, baik Yose, baik Maria, disehatkan oleh Tuhan sehingga kembali bisa beraktivitas, bisa mengurus anak-anak dengan baik. Orang tuanya diberi hikmat akal budi, usaha pekerjaan diberkati Tuhan. Terima kasih. Yang sakit Tuhan tolong jamah sembuhkan. Kami percaya Mas Minto dijamah, dilawat, saraf-sarafnya dipulihkan, disehatkan. Pak Karmen juga sudah dijamah, dilawat, disembuhkan oleh kuasa Tuhan. Demikian juga kami berdoa, Epen yang akan kembali ke Surabaya, ke asrama dalam pendidikan, kami berdoa berkati anak ini, keperluan-kebutuhan dicukupkan oleh Tuhan. Korban persembahan milik Tuhan yang sudah dipersembahkan, Tuhan sendiri yang membalas, memberkati rumah tangganya, memberkati pekerjaannya, baik yang di pabrik, yang bertani, beternak, yang jualan, yang warung, LPG, petis, wira swasta, pekerjaan di rumah, apa saja yang menjadi pekerjaan umatmu, di toko, di apotek, Tuhan berkati. Usaha koperasi diberkati Tuhan, warungnya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih di tengah kondisi keadaan seperti ini, umat Tuhan diberi kekuatan, kemampuan, cukupi, pelihara, lindungi. Mbak Siti yang terganggu kesehatannya dijamah, disehatkan oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus disembuhkan. Yang ambil bagian dalam pelayanan diberkati, kami dipakai Tuhan, lebih heran lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan melakukan baptisan sebentar dan kami akan akhiri ibadah kami. Kita pulang, kita jalani hidup sepanjang minggu ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pulang dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Amin.